Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, baiklah. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya bunyi bahasa. Proses terjadinya bunyi bahasa. Proses terjadinya bunyi bahasa dapat dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, proses mengalirnya udara. Terjadinya bunyi bahasa dimulai dengan proses pemompaan udara keluar dari paru-paru melalui batang hidung, tenggorok ke pangkal tenggorok yang di dalamnya terdapat pita suara. Udara yang keluar dari paru-paru sebagian dimanfaatkan dalam menghasilkan bunyi bahasa, proses fonasi, proses artikulasi, dan proses oronasal. 2. Proses fonasi. Keluarnya udara dari paru-paru yang mengalami hambatan. Udara akan melewati pita suara bergetar dan menghasilkan bunyi. Bergetarnya pita suara karena kedua pita suara merapat, sehingga glotis dalam keadaan tertutup dan tertutup rapat. 3. Proses artikulasi. Sesudah melewati pita suara, tempat awal terjadinya bunyi bahasa, arus udara diteruskan ke alat-alat ucap tertentu yang terdapat di rongga mulut atau rongga hidung. Tempat bunyi bahasa tertentu akan dihasilkan disebut tempat artikulasi. Proses terjadinya disebut proses artikulasi. Alat yang digunakan disebut alat artikulasi atau artikulator. 4. Proses oronasal. Proses keluarnya bunyi melalui rongga mulut atau rongga hidung. Sumber energi utama dalam hal terjadinya bunyi bahasa ialah adanya udara dari paru-paru dan diembuskan keluar bersama-sama waktu sedang bernapas. Udara yang diembuskan atau diisap untuk sebagian kecil bunyi bahasa itu kemudian mendapatkan hambatan di berbagai tempat alat bicara dengan berbagai cara, sehingga terjadilah bunyi-bunyi bahasa. Tempat atau alat bicara yang dilewati diantaranya batang tenggorok, pangkal tenggorok, kerongkongan, rongga mulut, rongga hidung, atau baik rongga hidung bersama dengan alat lainnya. Pada waktu udara mengalir, keluar pita suara dalam keadaan terbuka. Jika udara tidak mengalami hambatan pada alat bicara, maka bunyi bahasa tidak akan terjadi, seperti dalam bernafas. Adapun proses terjadinya bunyi bahasa, proses memproduksinya bunyi bahasa dapat dibagi atas 3 komponen, yaitu 1. Komponen subglotal. Komponen subglotal terdiri dari paru-paru kiri dan kanan, saluran bronsial, dan saluran pernapasan. Di samping ketiga alat ucap ini masih ada yang lain, yaitu otot-otot paru-paru dan rongga dada. Secara fisiologis, komponen ini digunakan untuk proses pernapasan, karena komponen ini disebut juga sistem pernapasan. Lalu dalam hubungannya dengan fonetik disebut sistem pernapasan subglotis. Fungsi utama komponen subglotal ini adalah memberi arus udara yang merupakan syarat mutlak untuk terjadinya bunyi bahasa. 2. Komponen laring atau tenggorok. Komponen laring, tenggorok merupakan kotak yang berbentuk dari tulang rawan yang berbentuk lingkaran. Di dalamnya terdapat pita suara. Laring berfungsi sebagai klip yang mengatur udara antara paru-paru, mulut, dan hidung. 3. Komponen supraglotal. Komponen supraglotal adalah alat-alat ucap yang berada di rongga mulut dan rongga hidung, baik yang menjadi artikulator aktif maupun menjadi artikulator pasif. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bunyi bahasa atau bunyi ujaran adalah satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang di dalam fonetik diamati sebagai fon dan di dalam fonemek sebagai fonem. Cukup
Cukup sekian materi yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.